Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan bukti memorial. Kira-kira apa saja sih yang akan dibahas terkait dengan bukti memorial ini? Ikuti video ini sampai selesai ya. Jadi, di bagian pertama, bukti memorial akan membahas terkait dengan transaksi depresiasi, pendapatan bunga, biaya bank, alokasi biaya, dan jurnal penutup. Nah, sebagai ilustrasi, saya akan menjelaskan beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, di sini ada transaksi yaitu berkaitan dengan bukti memorial nomor 1 menjelaskan tentang pembebanan biaya depresiasi di bulan Januari sebagai berikut. Ada penyusutan gedung, penyusutan mebel dan peralatan kantor, penyusutan kendaraan, dan penyusutan tanaman borbei. Nah, yang perlu teman-teman ketahui kira-kira bagaimana cara mencatat jurnal untuk transaksi dari depresiasi atau nama lainnya adalah penyusutan. Kita lanjut, berarti solusinya saya akan ngambil salah satu contoh untuk bagian penyusutan gedung, di mana penyusutan gedung ini di bagian debit akan dicatat sebagai depresiasi bangunan atau penyusutan bangunan, dan di bagian kredit akan dicatat sebagai akumulasi depresiasi bangunan. Nah, untuk mencatat jurnalnya seperti apa? Jadi, ketika teman-teman melihat informasi di sini, dalam mencatat depresiasi bangunan, kita harus mengecek dahulu informasi yang ada di buku 1. Nah, di sini saya sudah menjelaskan memberikan contoh bahwa depresiasi bangunan itu nomor transaksinya adalah 532.55. Mengapa bisa seperti itu? Saya akan menginfokan di dalam penjelasan buku 1. Oke, jadi ini buku 1. Di sini saya akan menjelaskan bahwa tadi biaya depresiasi itu termasuk di dalam yaitu keterangan untuk 532. Nah, 532 ini kira-kira untuk transaksi apa saja sih? Jadi, 532 itu kalau dilihat detailnya adalah keterangan untuk nomor transaksi yaitu biaya overhead sesungguhnya untuk seksi umum, di mana di sini digunakan untuk membukukan biaya overhead yang terjadi di seksi umum seperti biaya bahan bakar mesin, biaya listrik, biaya air, dan biaya depresiasi gedung. Jadi, untuk biaya depresiasi gedung itu masuk ke dalam nomor akun 532. Nah, teman-teman perlu mengingat kembali bahwa yang namanya akun biaya itu pasti punya akun pembantu atau akun kontrol. Jadi kita cek untuk akun pembantu dari biaya depresiasi gedung apa saja. Nah, di sini kebetulan untuk akun kontrol dari biaya depresiasi gedung yaitu nomor 55, di mana menjelaskan terkait dengan penyusutan gedung. Jadi sudah sesuai ya teman-teman untuk penjelasan di sini bahwa 532.55 di mana 532 itu menjelaskan biaya overhead sesungguhnya untuk seksi umum, dan yang kedua nomor 55 itu menjelaskan untuk akun pembantu dari penyusutan gedung. Nah, bagaimana dengan akun di kredit, yaitu akumulasi depresiasi bangunannya? Nah, di sini untuk akumulasi depresiasi bangunan ada di nomor 172, di mana 172 ini menjelaskan khusus untuk akumulasi depresiasi bangunan. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu gitu ya? Kalau misalnya untuk akumulasi yang lain bagaimana? Coba kita kembali ke nomor akun 172. Jadi di nomor akun 172 di sini dijelaskan bahwa akumulasi depresiasi bangunan itu hanya untuk nomor akun 172. Nah, misalnya nanti teman-teman menemui di dalam ilustrasi soal yang lain bahwa akumulasi depresiasi peralatan untuk perkebunan, maka di sini menggunakan nomor akun 173. Oke. Jadi
Kalau sudah, nah kita mencatat jurnalnya seperti apa di dalam bukti transaksinya, yaitu untuk nomor akun 532.55 akan dicatat di sisi debit dan biayanya yang dikenakan adalah 1.295.500 dan yang dikredit adalah nomor akun untuk 172, di mana nomor akun 172 itu nomor keterangan transaksinya yang dibebankan adalah 1.295.500. Nah, ini saya ada kesalahan ya. Jadi yang benar adalah 1.129.500. Yang di bawah juga sama. Oke. Nah, selanjutnya ilustrasi yang kedua saya akan menjelaskan terkait dengan yaitu ilustrasi di mana bagaimana cara mencatat jurnal untuk pendapatan bunga. Jadi, untuk mencatat pendapatan bunga di sini adalah keterangannya sebagai berikut. Ada bunga deposito Bank Nusantara, lalu bunga deposito untuk Bank Semesta Alam, ada bunga Bank Nusantara, ada bunga Bank Semesta, dan yang terakhir adalah bunga Bank BHLN. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu di sini adalah untuk Bank Semesta Alam, di mana cara mencatatnya adalah ketika pendapatan bunga, yaitu jelas untuk jurnalnya adalah kalau misalnya bunga deposito, maka akan bertambah deposito berjangkanya di Bank Semesta Alam di sisi debit dan pendapatan bunga akan di sisi kredit. Nah, untuk mencatat jurnal untuk keterangan deposito Bank Semesta Alam, teman-teman bisa mengikuti informasi berikut, yaitu nomor akun yang diketahui di dalam ilustrasi ini adalah 111.02, di mana keterangan untuk nomor 111 adalah deposito berjangka dan nomor 2 itu adalah Bank Semesta Alam. Nah, informasi ini sudah bisa teman-teman dapatkan di buku 1. Jadi, di dalam buku 1 itu untuk nomor akun 111, di sini keterangannya untuk keterangan yaitu jumlah kas yang disimpan dalam deposito bank termasuk bunga deposito. Jadi kalau kita mendapatkan uang dari hasil penyimpanan deposito di bank tersebut, maka nanti uang yang akan diterima ada posisinya di debit, yaitu sebesar keterangan adalah deposito berjangka dari bank tersebut. Sedangkan untuk di kredit, ketika posisinya uang tersebut atau deposito yang kita simpan di bank itu kita tarik, maka akan berkurang di sisi kredit. Nah, balik lagi di sini, karena ini keterangannya untuk Bank Semesta Alam, maka jangan lupa bahwa Bank Semesta Alam ini diperoleh dari keterangan akun pembantu dari deposito berjangka, yaitu nomor 02. Nah, catatan akun nomor 111.02 itu posisinya akan dicatat di sisi debit. Nah, bagaimana di sisi kreditnya? Untuk keterangan di sisi kredit ini akan dicatat sebesar untuk pendapatan bunga. Nah, untuk keterangan pendapatan bunga, maka kita akan mencatatnya dengan nomor akun 431. Mengapa dicatat di nomor akun 431? Nah, kita perlu melihat kembali informasi yang ada di buku 1 yang mengatakan bahwa 431 itu menjelaskan terkait dengan pendapatan bunga. Jadi, di sini kita cek 431 itu apa sih? Yaitu keterangan untuk pendapatan bunga, di mana pendapatan bunga akan diakui di kredit jika kita memperoleh pendapatan bunga dari bank ataupun bunga deposito. Sedangkan diakui di debit jika akan ditutup di akun laba rugi. Jadi, di sini posisinya adalah di kredit akan dicatat nomor 431. Nah, bagaimana ketika mencatatnya di dalam pembukuan? Jelas ketika di pembukuan maka
Di sisi debit adalah 111.02 1,8 dan di sisi kreditnya adalah 431 sebesar juga 1,8. Oke, kita lanjut bagaimana ilustrasi yang lain di BM nomor 4 yang menjelaskan terkait dengan biaya bank. Tentunya kalau teman-teman mencatat biaya, pasti adalah keterangan jurnalnya adalah biaya pada kas atau biaya dicatat di sisi debit dan kasnya di sisi kredit. Jadi, kita coba untuk bagian yang pertama yaitu biaya Bank Nusantara. Maka, biaya di sini diakui sebagai biaya administrasi ya kalau di bank itu. Jadi, dia akan diakui bahwa biaya administrasi bank ada di posisinya di debit, sedangkan di bagian kredit adalah kas Bank Nusantara. Nah, ternyata kalau kita lihat lebih lanjut, biaya administrasi bank itu masuk ke biaya dan rugi lain-lain. Mengapa hal itu terjadi? Nah, teman-teman perlu ngecek kembali di informasi buku 1 yang mengatakan bahwa biaya dan rugi lain-lain itu termasuk di dalam nomor akun 575. Di mana nomor akun 575 ini menginformasikan bahwa nomor akun tersebut untuk mencatat adanya sisi debit yaitu biaya dan rugi di luar usaha selain yang tergolong dalam nomor akun 571 sampai dengan 574 seperti biaya administrasi bank. Itu di posisi di debit, termasuk dengan rugi jika tidak adanya potongan pembelian. Jadi, hal itu sudah tepat untuk dikatakan bahwa pencatatan biaya bank untuk Nusantara itu adalah nomor akunnya 575. Nah, bagaimana dengan kas Bank Nusantara? Untuk kas Bank Nusantara, nomor akunnya yaitu teman-teman juga bisa melihat informasi di buku 1 bahwa kas bank ini nomor akunnya adalah 101. Lalu keterangan Bank Nusantara adalah akun pembantu yaitu nomor 01, sehingga jika dicatat lebih lanjut lagi di dalam pencatatan bukti memorial, maka di sini di sisi debit adalah 575 dan di sisi kredit adalah 101.01 yang jumlahnya transaksi tersebut adalah 12.000. Sekian penjelasan saya terkait dengan bukti memorial dan ilustrasi dari bukti memorial nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nantikan video selanjutnya untuk penjelasan bukti memorial nomor 5 sampai dengan nomor 8 dan subscribe video ini jika kamu ingin mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih.